Sekarang sudah kita lihat, ini adalah kultivator dengan sistem double garden, tipenya FTL 820 ya. FTL 820 ini lebih ringan digunakan dibanding dengan yang satu garden. Artinya belakang ini untuk berjalan dan depan itu untuk mencacah. Jadi dia tanpa perlu menekan lagi, tanpa perlu capek-capek lagi, dia tinggal berjalan dan efektif untuk mengolah lahan. Traktor ini dapat bekerja di lahan atau sawah yang dangkal dengan kedalaman 30 cm dengan menggunakan rotari dan juga bisa menggunakan paddy wheel. Semua include dalam satu pembelian. Nah, kita akan lihat hasilnya teman-teman. Nah, ini dia. Mantap nih. Ini dari mulai yang dalam seperti ini sampai yang paling atas itu gembur teman-teman, siap untuk ditanam. Boleh ditanamin boleh ditutup musa ataupun tidak. Tanam cabai, tomat, sayur, wah segala macam ini mantap. Halo Sobat Firman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Kali ini saya main ke perbatasan Malaysia di Kalimantan Barat, tepatnya di Kecamatan Sekayam. Di sini saya bertemu teman-teman petani di sini untuk kita bisa melihat bagaimana ketangguhan FTL 820. Tonton terus video ini dan jangan lupa untuk klik subscribe. Petani Sekayam, maju, mandiri, modern. Seperti biasa, kita akan menunggu teman-teman petani yang hadir dan kita sudah mulai mempraktekkan alat-alat kecil. Contohnya adalah ini. Ini adalah mist blower, di mana alat ini dapat digunakan untuk menghembuskan cairan sekaligus udara, tekanan angin, sehingga dia akan menghembuskan cairan dan udara sampai ke atas. Jadi cocok banget digunakan untuk kelapa sawit, pohon alpukat, dan juga yang lain-lainnya yang butuh jauh dan butuh hembusan agar semua bagian daun itu terkena dengan cairan tersebut. Ini dia. Jangan lupa untuk klik subscribe. Kalau ini ada mesin bor tanah ya. Mesin bor tanah ini dapat digunakan untuk pembuatan biopori, kemudian juga sawit, pohon apapun itu kan. Nah, jadi dia diameternya ini bisa diganti. Yang paling kecil dan yang paling lebar itu bisa diganti. Kalau ini tipenya yang single, ada juga yang double, maksudnya dapat 2 orang digunakan ya. Kalau ini 1 orang dapat digunakan. Dan biasanya lebih besar kalau yang double. Kalau ini yang single ini biasanya lebih kecil. Kalau ini ada alat tanam benih tipe tekan, ada FMS 01D, yaitu dia tanam benih sekaligus pupuk. Ada juga yang satu tabung ya, satu mulut yang cuman benih doang. Jadi ini cocok untuk teman-teman semua yang menanam jagung seperti ini. Nah, di sebelah sana itu tanam jagung tapi masih manual, masih pakai tunggal. Nah, kalau ini enggak, ini langsung dimasukkan saja benihnya di sini, kemudian ditancapkan maju ataupun mundur tergantung keinginan teman-teman semua. Tetap ini adalah perbandingan penggunaan alat tanam benih. Yang ini adalah yang tipe dorong FMS 07DF, ini tipe tekan FMS 01S, yang itu tipe tekan juga FMS 01D yang double. Nah, ini penggunaannya memang lebih cepat karena didorong tanpa harus tekan-tekan ya. Tapi teman-teman, ada kekurangan dan kelebihan. Kalau yang didorong ini, tanahnya ini harus diolah. Kalau nggak diolah dia tidak akan tertancap. Kalau yang tipe tekan yang tadi, yang itu tuh, dia akan tertancap langsung. Itu memang harganya berbeda ya. Udah pasti otomatis yang lebih mahal yang dorong. Apalagi dia 2 tangki, bisa tangki benih dan juga tangki pupuk sekaligus tanam. Dan jaraknya itu bisa diatur.
Untuk yang berminat WhatsApp ke sini. Kita akan turunkan dulu ini. Ini adalah kultivator satu gardan, tipenya FTL 900HG dengan seri Jago. Kalau teman-teman belum tahu, di Firman Indonesia punya banyak sekali tipe alat pembajakan atau alat pengolahan lahan dan juga serinya. Contohnya ini adalah tipenya FTL 900HG. FTL 900 ini ada tipe-tipe lainnya. Ada yang HG, ada yang H biasa, ada yang HD. Ya, H biasa itu menggunakan kopling fan belt atau kopling tension. Nah, kalau yang HG dia menggunakan kopling multi-plate clutch. Jadi seperti kopling motor manual. Kalau yang HD itu D, diesel ya. Dia menggunakan mesin diesel dan kopling multi-plate seperti ini. Ada kekurangan dan kelebihan dari semua mesin itu tergantung kebutuhan teman-teman semua. Harganya berbeda dan karakternya juga berbeda. Kemudian ada serinya juga. Nah, seri tangguh dan seri jago. Kalau teman-teman punya budget yang minim, teman-teman bisa pilih seri jago seperti ini. Ini adalah seri jago, di mana harganya lebih murah dibandingkan seri tangguh. Kegunaannya sama, performanya sama, tapi dia tidak memiliki implemen yang dipakai untuk di sawah, ya, di ladang-ladang sawah dangkal. Jadi khusus di ladang kering. Gitu aja sih. Jadi ada beberapa juga desain yang dikurangi seperti long air filter dan juga lain-lainnya. Jadi harganya lebih murah dibandingkan versi tangguh. Ini dia. Kalau kita lihat ini performanya sama ya. Kebetulan tanah ini memang sudah dibajak. Nanti kita akan coba cek yang di tanah yang keras deh. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri kegunaannya ya, performanya sama seperti yang tangguh dan jago. Tapi ini penggunanya harus ditekan nih. Nih, harusnya seperti ini. Supaya ada efek pengolahan. Berbeda seperti yang dua garden ya. Dua garden seperti ini yang akan saya fokuskan nanti. Dia bisa membuat saluran air juga dan bentuk bedengan. Kita akan masuk ke area tanah yang keras gitu ya. Nah, ini dia nih. Supaya teman-teman petani bisa melihat bagaimana ketangguhan FTL HG ini bekerja di lahan yang keras, yang tidak sama sekali diolah. Kalau teman-teman lihat sendiri, ini tanahnya sangat keras sekali ya. Walaupun tanah yang sangat keras, pelan-pelan saja dengan cara ditekan, dia akan mampu mengolah, membongkar. Kemudian kedua ketiga kalinya boleh didalami lagi. Seperti itu ya teman-teman. Mantap. Yang berminat langsung aja WhatsApp di sini. Sebelum kita gunakan FTL 820 untuk membuat saluran air, kita gunakan dulu ini. Kita turunkan dulu FTI 2010 DE. Ya. Jadi ini adalah traktor 4 roda mini yang dapat dikendarai. Cocok sekali untuk teman-teman semua bekerja di lahan yang luas seperti ini. Oke. Cocok karena dia diduduki, nyaman digunakan dan tanpa perlu lelah berjalan. Jadi sama seperti traktor roda 4 yang dikendarai. Dan juga dia memiliki mesin yang tangguh seperti mesin 10 HP dan rotari yang sangat kuat untuk membajak di lahan yang sangat keras. Kalau yang ini saya bawa FTI 2010 DE yang generasi ketiga. Dia memiliki sistem transmisi yang lebih baik dibanding dengan versi-versi sebelumnya, sehingga pada saat pengolahan lahan itu lebih efektif ya. Dengan sistem 4WD dan sistem transmisi di depan ini ada 3 kecepatan, di belakang ada 4 kecepatan, membuat traktor ini tangguh bekerja di lahan yang kering seperti ini dan bisa membajak hingga 4.000 meter persegi dalam waktu 1 jam. Mantap. Dan juga traktor ini dapat bekerja di lahan atau sawah yang dangkal dengan kedalaman 30 cm dengan menggunakan rotari dan juga bisa menggunakan paddy wheel. Semua include dalam satu pembelian. Kecuali yang ada di belakang sini itu adalah double ditcher yang difungsikan untuk membentuk bedengan. Nanti kita akan lihat. Ini ada FTI 2010 DE dengan menggunakan implemen yang dijual terpisah, yaitu double ditcher. Fungsinya untuk membentuk bedengan seperti ini. Ya, jadi sistemnya dia akan membelah tanah di kedua sisi kanan sisi kiri dengan menggunakan ditcher. Kemudian dia akan membentuk bedengan di tengahnya. Oke, bedengan itu dengan lebar kurang lebih sekitar 60-80 cm
Dan juga kedalaman paritnya itu bisa sampai 25 cm, lebar paritnya 30 cm. Sekarang sudah kita lihat, ini adalah kultivator dengan sistem double garden, tipenya FTL 820 ya. FTL 820 ini lebih ringan digunakan dibanding dengan yang satu garden, yang FTL 900 atau yang lainnya keluar ya. Karena dia penggunaannya hanya seperti ini aja, berjalan. Kemudian juga sistemnya itu double garden, artinya belakang ini untuk berjalan dan depan itu untuk mencacah. Jadi dia tanpa perlu menekan lagi, tanpa perlu capek-capek lagi, dia tinggal berjalan dan efektif untuk mengolah lahan. Seperti ini teman-teman. Nah, sistemnya adalah dia akan membuang tanah ke kanan dan ke kiri, begitu. Dan juga dia akan menumpukan semua tanah itu ke bedengan. Kalau teman-teman semua setelah dibajak, kemudian mau kasih kapur dolomit misalkan, nah dia akan tertutupi gitu. Ataupun pupuk-pupuk lain, dia akan tertutupi dengan tanahnya, jadi tidak cepat memuai pada saat kena sinar matahari. Jadi selain itu, selain membuat bedengan ini, karena dia ramping, teman-teman bisa buka spakbor ini untuk masuk ke dalam bedengan atau paritan pada saat untuk menyiangi gulma gitu. Dan ini hasilnya. Kalau tadi teman-teman lihat cuplikannya untuk penggunaannya, dan ini adalah hasilnya. Hasilnya, teman-teman, bedengan ini bisa ditentukan jaraknya. Boleh seperti ini yang sekitar ini sekitar 60-70 cm, boleh 80, boleh 100 cm. Dan kedalamannya juga bisa diatur. Kalau yang ini, kedalaman ini dia lebih dalam dibanding yang di sini. Karena kenapa? Ini dia 2 kali jalan. Alhasil dia akan lebih dalam, tergantung kebutuhan. Kalau yang ini dia lebih dangkal paritnya, ya mantap. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, kita akan lihat hasilnya teman-teman. Nah ini dia, mantap nih. Ini dari mulai yang dalam seperti ini sampai yang paling atas itu gembur teman-teman. Siap untuk ditanam. Boleh ditanamin, boleh ditutup musa ataupun tidak. Tanam cabai, tomat, sayur, wah segala macam ini mantap. Yang berminat langsung aja WhatsApp di sini. Dan ini adalah hasilnya teman-teman. Hasil bedengan yang dibentuk oleh FTL 820. Seperti yang tadi saya bilang, ini adalah kultivator yang multifungsi. Pada saat teman-teman sudah memiliki satu mesin ini, dia bisa berbagai fungsi. Membajak gadang kering, membajak ladang sawah yang dangkal, dan juga membentuk bedengan. Ya, jadi seperti itu aja video saya kali ini, dan kesimpulannya adalah semua mesin yang kami bawa itu tergantung kebutuhan teman-teman semua. Yang mau harga yang murah itu boleh FTL 900 yang sistem satu gardan. Ada budget lebih yang pengen penggunaan lebih nyaman dan membentuk bedengan seperti ini lebih oke. Ada FTL 820, dan juga yang punya lahan yang luas, cepat digunakan dan nggak capek, ada FTI 2010 DE. Oke, dari saya cukup sekian, dan jangan lupa untuk klik subscribe. Dari saya, Rizky Maulana, dan sampai jumpa lagi.